Dokter, adik saya ada yang diare nih. Bahas tentang diare dong. Wah, adik kamu mengalami diare ya? Yuk kita bahas diare pada anak. Jadi diare itu adalah frekuensi buang air besar lebih sering dari biasanya. Jadi kalau misalkan biasanya itu 2 kali sehari, berarti lebih sering dari 2 kali. Ada juga kalau bayi kan misalkan bisa sampai 4-5 kali, berarti lebih dari 5 kali sehari. Dan konsistensi fesesnya itu lebih cair. Kedua kriteria inilah yang menentukan itu masuk ke dalam diare atau tidak ya. Kemudian penyebabnya biasanya karena makanan terkontaminasi, higienitas diri yang kurang, dan beberapa case itu alergi pada susu formula. Nah, apa yang harus dilakukan? Ketika terjadi diare pada anak, yang pertama harus kita lakukan itu memberi oralit. Jadi, satu bungkus oralit itu dilarutkan dalam 200 ml air hangat. Ya, diberikan sendok per sendok kepada anak. Tujuannya apa? Supaya tidak merangsang untuk muntah nantinya. Kemudian yang diberi ASI ya ASI tetap diberi ya. Makan bubur dengan kentang, memberi zinc, dan memberi susu formula yang bebas laktosa untuk kasus yang alergi pada susu formula. Hal yang dihindari. Nah, untuk teman-teman harus diingat ya, orang dewasa itu tidak sama dengan anak kecil. Jadi anak kecil itu bukan miniatur dari orang dewasa. Jadi jangan diberi obat anti diare dewasa ke anak. Sementara jangan makan sayur, buah, makanan pedas, dan susu formula. Sementara itu dihindari sampai benar-benar pulih lambungnya. Oke, warning sign-nya apa? Ketika diare terus-menerus terjadi bisa menyebabkan dehidrasi. Tanda dehidrasi yang perlu kita perhatikan, matanya cekung, lemas, nadinya cepat, dan CRT atau capillary refill time itu di atas 2. Cara mengeceknya itu bisa teman-teman tekan jari jempol anak. Kemudian jika warna merahnya itu kembali lebih dari 2 detik, artinya itu sudah mulai masuk ke dehidrasi. Tapi kalau cepat balik warna merahnya itu belum tanda dehidrasi ya. Kemudian warning sign yang lain tuh anak tidak makan dan minum lagi. Artinya dia udah gak bisa makan minum lagi. Take home message-nya, pertama untuk kita orang tua, kakak-kakak semuanya, bunda-bunda semua jangan panik. Beri tata laksana awal yang tadi. Kemudian kenali warning sign, dan jika ada warning sign jangan tunda-tunda untuk segera ke fasilitas kesehatan terdekat. Oke, sekarang udah paham kan kira-kira apa yang mau dilakukan ketika terjadi diare pada anak? Wah, seperti itu ya dokter. Terima kasih dokter untuk penjelasannya. Teman-teman jangan lupa follow, like, dan komen ya.